butuh 2 pasang. Kemudian ini namanya adalah dilihat di situ. Tenakulum. Kan. Ini adalah namanya Sontes. Kemudian yang ini namanya Rem. ya. Yang ini namanya Gusi panjang. Ini namanya Tenakulum. Yang ini baru namanya gunting. Yang ini namanya Pinset. pinset apa? Panjang. Pinset apa ayo namanya? Ayo. Pinset apa ini namanya? Yang nggak ada giginya di sini namanya pinset. Steril. Anatomi apa sih Riki? Riki itu anatomi. Anatomi. Riki itu yang ada giginya. Ini namanya ini namanya nggak ada, namanya tang buaya. Oh, Buaya. tang buaya. Oh, mirip ya? Ini namanya Spekulum. spekulum apa? Cocer bebek. Ini 2 ya, perlu itu ini perlu duduk ya. Oke, jadi ini dalam keadaan Betadin. Betadin. Ini tuh biar tahu kalau di dalamnya adalah betadin, gitu ya. Oke, ibunya kalau sudah cebok, ya kan, dipersilakan untuk Berbaring. berbaring kan, ya kalau sudah, ibu silakan berbaring. Kita buka kondisi ya, bu saya buka. Ini harus diposisikan betul-betul ada di ujung bed, ya, ujung bedkin supaya tidak nyangkut. Betul, dah. Sampai ibunya ini kita persiapkan. Ini duduk. Oke, kita menggunakan handspoon untuk mulai pemeriksaan. Kecilan. Kita palpasi dulu yang di suprapubis. Suprapubis itu gimana nih? Suprapubis. Suprapubis di mana? Sini dekat-dekat rambut itu. Namanya supra itu ya di atas. Pubis di atas ini, berarti atasnya pubis ini di sini. Di sini kamu tekan, kemudian adakah benjolan, adakah ketika ditekan ditanya ibu nyeri atau tidak? Tidak. Ya, keliling ya di atas sini ya. Kemudian kamu raba di atas suprapubis itu ada apa namanya benjolan enggak? Ada tanda-tanda kehamilan enggak? Apa namanya kalau tanda-tanda kehamilan di sini agak ada uterusnya melunak itu? Apa namanya? Tanda mungkin hamil. Nah, makanya ada namanya berlian. Oh ada ya. Betul. Kalau nggak salah ya di sini ada namanya berlian atau berlian. Berlian. Ayo Ber, tanda mungkin hamil, ya kan? Yang bisa diraba, uterusnya melunak, namanya tanda. Aduh lupa bu, itu dulu di semester 2. Terus piye coba? Ibu bidannya pasang plakat, bu saya tidak menerima supri. Itu pelajaran saya dulu itu di semester 1. Ya nanti dibuka lagi tanda-tanda hamil apa. Oke, kalau sudah kita apa namanya pasang dulu ya. Ini inspeksi dulu, sorry. Kita inspeksi dulu di area vulva, vagina, apakah ada tanda-tanda IMS? Tanda-tanda IMS apa ya?
Tanda IMS. mengeluarkan Bau. Lendir. Lendir apa Nana? Terus Kemerahan. luka, kemerahan, benjolan. Oke. Di situ ya, ini adalah melihat, inspeksi itu melihat. Kalau sudah inspeksi kita inspek dulu. Ayo saya sama dicek kayaknya lah inspek dulu, inspek dulu ya. Iya nggak? Setelah inspek lenjer skin, ini amati adanya nyeri benjolan atau kelainan. Ya, yang tahu ini apakah ada enggak di sini tuh? Benjol. nyeri Ya, nyeri apa yang benjolan? Itu nyeri enggak? Kita juga yang sebelah kanan ada benjolannya enggak? Enggak ya sudah. Oke, kalau enggak kita pasang dulu. Saya posisi maaf ya berdiri supaya kamu kelihatan. Harusnya ini posisinya gitu. Ya permisi ya Bu, saya pasang alat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini umpamanya ibunya baru menstruasi nggak masalah. Ada apa lanjutnya? Tuh, kita sebaiknya dikasih Betadine. betadine atau kalau ada gel kasih gel supaya lebih kecil. Posisinya kita posisikan seperti ini, jangan sampai ini posisinya miring begini. Ini akan memperlebar, ini sakit. Ya. Sesuaikan vulvanya, vaginanya. Kira-kira besar atau kecil? Kalau sudah besar ya kita pakai yang spekul besar. Kalau masih kecil G1 itu pasti berbeda dengan G4 atau G3. Gitu. Ya. Kita posisi seperti ini dijepit supaya ini tidak membuka. Ya, karena ini kalau membuka jelas tidak bisa masuk. Ya. Nah, jadi ini dijepit supaya tidak terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, saya pasang alat dulu ya. Ini dibuka dari bawah, atas, diputar, kemudian baru dibuka. Oke, inspeksi porsionya. Pakai tolak ini ya. Kalau mau warna tahu ada yang nggak pakai lipstick? Pakai lipstick semuanya? Iya. Ya, kalau mau tahu nanti kamu di rumah ketika posisi nggak pakai lipstick, kemudian ngaca, kemudian kamu mencucu, nah itulah warna porsio itu kayak gitu. Mencucu dulu. posisi kis Kamu kis kan memang mesti mencucu. ya kan yang nyium cah cilik Gitu. Jadi kalau wisis nggak harus mencucu. Ya seperti itu. Kalau kamu nanti di rumah mau tahu warna porsio kayak gitu. Jadi tidak ada warnanya. Warnanya itu merahnya berbeda ketika merahnya berdarah. Ya, nanti dia akan mulus seperti mulutmu ketika mencuci. Makanya perempuan itu cerewet karena mulutnya banyak. yes Iya. Ya, itu nanti di dalam posisinya kayak gini. Gitu ya. Dan di dalam oke, maksudnya tidak ada tanda-tanda IMS tadi, tidak ada kemerahan, tidak ada bintik-bintik, kemudian tidak ada jenggernya dan lain-lain, tidak ada namanya dan lain-lain. Oke, berarti kita lepas. Jangan lupa ditutup dulu kalau mau lepasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di bawah harusnya ada, ya, karena kan bagian pasti ada. Oke, kemudian kalau sudah kita VT. Bismillahirrahmanirrahim, saya masuk ya. Oke, kita VT di sini, kemudian kita porsionya di dalam kan ya. Kita VT di sini, digoyangkan. Ini nyeri apa enggak Bu? Di dalam. Ya, ini di dalam kita goyangkan porsionya, nyeri apa enggak? Ini pun nyeri apa enggak? Enggak. Oke, kemudian kita raba posisi di dalam itu ke atas begini, sambil yang tangan yang di luar itu
seakan-akan ketemu itu. Di sini nyeri enggak Bu? Kemudian di posisi ini nyeri enggak? Gitu. Kalau umpamanya ini kamu kayak ada prol itu, ini hati-hati. Jangan diteruskan untuk pemeriksaan. Jangan-jangan dia kanker. Iya. Kalau ini disenggol sedikit aja kayak langsung kayak sobek kayak gitu, ini hati-hati. Jangan diteruskan untuk di dalamnya bereaksi apapun. Langsung kamu lepas. Kemarin inspeksi lagi betul nggak ininya sobek. Hati-hati. Kalau sobek Dirujuk. Maksudnya periksa ke dokter. Karena kemungkinan kalau ininya disenggol prol itu menuju ke ganasan. Kalau dipaksa-dipasang, oh ini berjalan nggak berhenti, bisa-bisa ibunya Meninggal. tinggal HP-nya. Meninggalnya sih nggak langsung, cuma turun, nah sesuai yang ini. Itu ya, oke. Kalau sudah, ini handphone-nya dilepas, iya nggak? Handphone dilepas karena sudah CT. Kita sobek separuh. Ini satunya udah nggak pakai handphone ya, karena tadi kan habis PT, ya. nggak pakai handphone, lepas kan? Ya. Kemudian kita buka separuh. Ya. Tuh. Kemudian ini kalau baru begini posisinya. Kita Oh, kalau baru gitu posisinya. Posisinya kalau baru begini. Kita buka separuh, kemudian kita ambil lah, ini adalah pendorongnya. Ya. Oke, pendorongnya. Kemudian ini adalah namanya lengan biru. Kalau di Indonesia itu antaranya 7-8 uterusnya. Ya, kita masang lengan itu harus di tempat yang datar dan keras. Ini. Kalau nggak kelihatan berdiri ya, ini soalnya nggak bisa kalau di tempat yang datar. Oke, ini lengannya kita ingkupkan. Aduh, ingkupkan coba. Nah, terus kita masukkan di dalam tabung inserter. Nah, kalau posisinya begini, ini antara lengan biru dengan lengannya Ayudi kan tidak sama ya. Ini harus kita samakan. Posisinya harus sama. Jadi, iya, sejajar. Lengan biru dengan lengan Ayudi harus sama. Kita tadi butuhnya berapa? Kira-kira kita pasang 8, 7 kayak gitu. Yang digeser bukan ininya kamu geser-geser begini enggak. Tapi ini tahan aja lengan birunya. Kemudian yang kamu pegang atau dorong atau tarik itu adalah tabungnya. Gini. Jadi ini plastik ya, rasuwek. Jadi ini tetap steril ya kan? Oke, kalau 8 ya posisinya yang di dalamnya 8, bukan 8-nya di dalamnya umpamanya 9 ini ya. Bukan 9-nya ngumpet di sini enggak. Tapi ujungnya seperti ini loh. Nah, ini 8. Di tengah-tengah. Di depan ini kan ada garisnya toh. Nah, garisnya itu yang seperti ini. Iya. Jadi di dalam seperti itu. Kalau ya kurang digeser, maju lagi, mundur lagi. Nah, ini kalau kita hanya pegang yang on steril adalah yang di sini, ya, kan areanya di sini kan. Kemudian kita pakai handscoon lagi, Kemudian permisi ibu, saya pasang. Ya, kita pasang tube steril. Oke, kalau sudah pasang tube steril kita masukkan kurikulum yang kedua ya. Saudara lagi pasang ibu.
Porsio menggunakan P60 pada jam 11. Orang. Ya, ketika kamu memasukkan, ini posisinya gini ya. Ini jari telunjuk ini adalah untuk mengontrol jangan sampai kamu tuh glodek-glodek. Ini kan karena besi ya. Ya, jangan sampai ketika masuk kamu gini. Ibu wedi. Waduh, akan dia pakai kalau kebijakannya ya. Kan kadang masuk enggak tahu artinya mana. Ya. Jadi kalau bisa posisi ketika semua alat masuk posisinya seperti ini adalah posisi monggo. Kita dilihat kursinya, lihat di jam 11 ya. Jadi porsinya kan begini ya, di jam 11 kan begini. Jangan kamu begini, bukan jam 11 jam 1 tidak. Ini akan mempersempit porsio ya, tapi begini. Boleh tusuk gitu. Ih, tusuk begini. Ini sampai kakek 3. Enggak salah Porsio lagi. nggak punya salah. Tidak terasa. Gini ya, di dalam posisinya seperti ini. Saya lepas supaya nggak bolong mati. Oke. Ini uterus porsio dijepit menggunakan ini apa namanya? Pena. Fungsinya buat apa? Menjepit porsio. Ayo ben ngopo kok dijepit. Biar membuka porsio. Setelah itu Melebar terus. melebar kalau tidak sempit itu beda. Nah, untuk meluruskan uterus, karena uterusnya manusia perempuan itu kan ada 2 ya, retro sama antefleksi antefleksi. Kalau yang retro yang bagaimana? ke belakang, Ke belakang sama. masuk Yang ke bawah. Retro ke bawah. Iya. Ya, kalian posisinya gini, ke bawah dan ke atas. Ya, ini sudah, ini umpamanya sudah cepet ya. Kemudian kita ukur menggunakan apa Tik? Tadi itu Sonde uterus. Sama ya posisinya segini. ke atas. Ini soalnya nggak jepit itu jebol soalnya. Uterusnya jebol. Ketika masuk juga sama ya. Ini jangan kontak. Gede-gede. Ini dimasukkan ke dalam uterus. Oh, di dalam. Jadi dijepit di sebelah. Pegang. Sebelah. Nah, ini posisinya kan ini dijepit tadi sama tanda dulu kan begini. Ini kemudian masuk. Nah, ini masuk nih. Ketika masuk, ini kamu jangan kamu paksa. Kalau kamu paksa, nanti Jebol. akhirnya jebol. Tadi apa namanya ya? Jebolnya uterus tadi? Perforasi ya. Jangan sampai ini adalah bolong uterusnya gara-gara tok jebol kayak menggunakan Son uterus. Iya. Jebol gimana? Wah, ya tunggu sembuh dulu. Wis jelas berdarah. Tapi bisa Perdarahan. Oke, ini kita smooth aja, smooth tapi gentle gitu. Iya, Smooth tapi gentle. iya kita harus gentle. Ini umpamanya mentok, kita puter nih. Tadi kan posisi kan begini ya. Iya. Kita tahu bahwa ininya ke atas, ininya juga hadapnya ke atas. Untuk mengetahui apakah uterusnya menghadap ke atas atau ke bawah, bentuknya retro atau antor. Oke, kalau begini loh, kok mentok ya? Jangan-jangan ini retro. Kita putar nih. Coba kita putar. Kalau kita putar, Masih masuk. oh masuk, ternyata dia retro. Retro. Oh iya, ini retro ya.
elektronik. Kalau udah mentok ya jangan kamu dorong lagi, perforasi lagi gitu ya. Kalau head kita sudah tahu, oh dilihatlah di sini, ini yang terkena darah head berapa ukurannya ya. Oh ukurannya adalah 7 gitu. Ini juga 7 sama. Ini saya taruh karena nggak tak cukup ya, sebenarnya ada di sini. Oke, kemudian kita ambilnya ini tadi kita pasangnya 8, oh harusnya 7 ya, kita geser loh ke 7. Kita geser ke 7, kita ambil, jangan sampai ini terkena barang-barang yang di sini. Terkontaminasi. Ini kan harus posisi steril. Ya. Permisi Ibu, saya pasang ID-nya ya. Ini posisi harus begini. Lengan biru ini untuk menunjukkan bahwa lengannya kanan kiri hadapnya ke sini dan ke sini. Jangan sampai kamu begini memasangnya. Jelas nanti ibunya kebobolan. Gimana saya masangnya ya? Jadi dengan cara withdrawal. Jadi ini posisinya begini. Ini masih kepasang lagi? Iya masih kepasang begini. Ini posisinya harus begini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pasang ya Bu. Jadi ini kan begini. Masuk ke porsio. Kalau saya masangnya di dalam kamu nggak kelihatan. Saya pasang di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pasang Ibu. Oke. Nah, mentok kan? Ini harusnya birunya di dalam sana. Nah, dia akan mentok di depan porsio. Ini kan? Nah, yang ditahan adalah pendorongnya ditahan. Kemudian kalau withdrawal itu yang dimainkan adalah tabungnya. Ini gunanya adalah untuk menahan IUD-nya. Kemudian ini withdrawal ditarik. Nah, dia akan di dalamnya akan megar akan membuka. Tadi kan kejepit ya dari tabungnya, kemudian ketika ininya ditarik dia akan megar, kemudian ini didorong lagi untuk memastikan bahwa si IUD-nya betul-betul di ujung uterus, namanya fundus. Oke, ini betul-betul sudah mentok. Oke, kemudian kita tarik, kemudian ada benangnya. Nah, terus kita di dalam, di dalamnya orang banyak begini ya, kita tariknya ke sini biar kelihatan. Iya kan begini ya. Kamu jangan ininya begini, jangan sampai membuat benangnya tuh miring begini loh. Nanti kalau kamu posisi miring begini nanti nyocok suaminya, pasti tajam. Ujung benangnya pasti akan tajam. Berbeda kamu kayak begini posisinya ya, makanya dimiringkan atau dinaikkan untuk memposisikan dia kan betul-betul lurus. Tapi kalau di dalam kelihatan kan Bu kalau motong. Iya kan, makanya begini ya. Tuh. Dinaikkan, kan panjang. Iya. Kira-kira potongnya seberapa Ibu? Kira-kira berapa, Tik? Depan porsio. Disisain. Karena itu tadi untuk melihat atau untuk ini kan sudah dipotong, kemudian ini masuk situ dibuang. Dipotong tadi potong. Iya. Itu kan dipotongnya segini, enggak segini ya. Enggak segitu. Oke, kalau sudah terpasang ini kemudian kita lepas. Ya. Kita buang. Taruh bawah, kemudian kita ambil kasar. Kita dulu ya, kita dep bagian porsio yang tadi kita jepit menggunakan tenakulum. Jadi ini ya ditekan betul di dalamnya gini supaya betul-betul tidak terjadi perdarahan. Oh, anggo ibu wedi. Dah, kalau sudah ini buang ya. Ya kita lepas.
sudah, ibu kita luruskan dulu. Jangan suruh ibunya untuk luruskan dulu kakinya sambil dipasangin di statusnya untuk mengetahui bahwa betul-betul dulu ketika memasang itu dalam keadaan tidak kadaluarsa. Nomor batch-nya ini kayak gitu. Itu. Ya, kalau sudah ibunya disuruh duduk. Kira-kira gimana? Sudah menggunakan pembalut yang baru, jangan menggunakan bulat yang tadi. Menggunakan pembalut yang baru, kemudian kita lihat, kemudian kita KIE pasang pasca pemasangan secara mandiri. Ya, ibu sebelumnya cuci tangan dulu. Kalau sudah cuci tangan, ibu bisa jongkok, kemudian diraba menggunakan tangan ibu. Tapi ibu posisinya kukunya jangan panjang ya, takutnya melukai bagian vagina ibu. Ibu kalau mamanya jongkok takut, ibu bisa menggunakan Cermin. cermin nggak bisa. Menggunakan kursi. Oke, ibu kalau kidal yang dinaikkan kaki kanan. Kalau ibu nggak kidal, silakan yang dinaikkan adalah kaki kiri, kemudian tangan kanannya masuk ke dalam vagina. Itu lebih mudah. Terus apa lagi? Menjelaskan pada klien apa yang harus dia lakukan dalam mengalami efek samping. Ya, tadi diulangi lagi. Ibu kalau nanti efek sampingnya apa tadi? Ya, umpamanya perdarahan banyak sekali. Kemudian Kemudian haidnya lebih lama. Tidak sampai 2 minggu. Kemudian 2 minggu itu tidak berhenti. Kemudian ibu perdarahan sekarang haid, kemudian ada perdarahan lagi, selesai perdarahan lagi, ibu silakan untuk datang ke mana? Ke klinik atau ke tenaga kesehatan lainnya. puskesmas yang terdekat. Seperti itu. Ya, jangan ditunda-tunda. Terus apa lagi, Vi? Memberitahu kapan klien harus datang kembali ke klinik. Ya, kapan kontrol lagi? 8 bulan. 1 minggu. 1 minggu itu apa? 3 bulan. 1 bulan. 1 bulan ya Bu, tetapi sebelumnya Ibu sudah berhubungan dengan suami Ibu. Ya, terus kapan boleh berhubungannya, Bu Bidan? Setelah kontrol. Setelah kontrol. Oh, sebelum kontrol Hubungan. Oh, seminggu habis itu habis ya setelah haid selesai Ibu boleh. Kan sekarang baru haid, saudara-saudara. Kalau haid ya di mana-mana ya tidak boleh berhubung. Ya nggak pengalaman kan memang seperti itu, ya kan? Kan pasang cabut harus ketika menstruasi, boleh tidak ketika menstruasi, akan tetapi akan lebih nyeri daripada ketika mens. Karena posisinya uterus ketika menstruasi itu lebih lunak sehingga ibunya tidak nyeri. Jadi misal ada klien yang datang nggak lagi haid gimana itu? Ya boleh, tapi pastikan dulu ibunya tidak hamil. Kemudian komennya ibu, Bu sekarang saya suntik KB tapi mau saya ganti IUD, nggak masalah. Kayak gitu. Kan sebelumnya tapi sudah tahu ya riwayatnya KB di situ teratur gitu. Jadi pasti kalau walaupun ibunya datang tidak posisi haid, tapi ibu dalam perlindungan suntik gitu. Nggak masalah. Langsung ganti nggak masalah. Ibu sekarang saya harusnya suntik yang 3 bulan, tapi saya mau ganti IUD aja Bu, supaya saya tidak suntik ya nggak masalah, langsung aja walaupun nggak usah nungguin, karena suntiknya yang terdahulu tetap dengan kita, jadi kita tahu riwayatnya nih ibunya memang suntik teratur sehingga tidak mengalami kehamilan.
Kalau umpamanya tiba-tiba kok mak bedundu, ngerti mak bedundu? Nah, tiba-tiba ibunya datang, ibunya sebelumnya tidak pernah sontek pada kita, itu ya kita sebaiknya tetap nunggu haid, karena kita tidak tahu riwayatnya, ya kan? Atau kalau ibunya punya kartunya nggak masalah.